terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Saya mencinta Yesus. Haleluya. Tentang hari ini, Tuhan begitu baik buat kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan malam hari ini kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan.
rindu menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kita mau senangkan Dia lewat pujian kita, lewat penyembahan kita. Haleluya. Perkatakan kata-kata yang menyenangkan hati Tuhan. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Kami rindu menyenangkan Engkau Bapa. Engkau ditinggikan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Kami yang di sini memuji-muji Engkau. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa. Haleluya. Engkau ditinggikan malam hari ini. Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau sangat mengasihi kami. Haleluya. Glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Bapa. Kami memuji-muji Engkau ya Bapa. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya. Kami memuji-muji-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur petang hari ini ya Bapa. Engkau Allah yang begitu baik. Amin. Engkau memelihara kami. Iya. Engkau menjagai kami. Engkau melindungi kami dalam segala hal. Amin. Sehingga malam hari ini kami boleh ada di tempat ini bertemu dengan Engkau Tuhan. Iya, Yesus. Menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sehingga malam hari ini kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Amin. Amin. Dan malam hari ini hanya nama Tuhan Yesus yang kami senangkan. Haleluya. Yang kami permuliakan. Hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Petang hari ini kita boleh bertemu, itu anugerah Tuhan. Amin. Ketika kita bertemu bisa menyenangkan hati Tuhan, itu sungguh luar biasa. Dan malam hari ini kita bertemu dalam kasih-Nya untuk memuji Tuhan. Amin. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam
anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Tentunya banyak kesaksian, dan saat malam hari ini saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyaksikan pertolongan Tuhan, mungkin berkat-berkat Tuhan selama ini yang sudah Bapak Ibu terima. Saya percaya bahwa lewat kesaksian Bapak Ibu itu akan memberkati kita semua, menguatkan kita yang hadir malam hari ini. Monggo, kalau ada yang mau bersaksi kami persilahkan. Kalau belum ada, saya undang bagi berdiri, Bapak Ibu. Kita angkat pujian Bahwa Tuhan Juga Gunung Batuku. Bahwa Tuhan juga, amin, gunung batuku. Bahwa Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku. Dia itu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Bahwa Tuhan juga,
bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Katakan aku percaya. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Silakan duduk. Masih ada kesempatan untuk bersaksi. Haleluya. Ya, saya percaya bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Tidak disaksikan, tapi yang saya percaya bahwa Bapak Ibu semua sudah menerima kebaikan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidup Bapak Ibu semua, sehingga malam hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya
pujian yang dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu menyembah Tuhan, selanjutnya kami bersihkan yang bertugas. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami persilakan yang bertugas. Haleluya Yesus. Terima kasih. Glory, 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 glory. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Glory, glory, glory. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Rabbi kami semua kasih Tuhan. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kesempatan waktu yang Tuhan masih percayakan buat kami pada saat sore hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena kasih Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan,
bahkan napas kehidupan yang Tuhan masih percayakan buat kami umat-Mu. Sehingga pada sore hari ini kami boleh menyembah, memuliakan nama Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk benar firman-Mu, berfirman Engkau buat kami, sehingga firman-Mu boleh menegur kami, mengoreksi hidup kami, mengajar kami, mengingatkan kami, menuntun kami menuju ke arah jalan yang benar. Karena kami percaya bahwa firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami percaya firman-Mu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami boleh, oh Tuhan, bersyukur atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala yang memberi saya kesempatan waktu untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini, malam hari ini. Ya, kalau beberapa bulan saya harus off karena saya harus mengalami proses dari Tuhan, dan puji Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan izinkan saya bisa berdiri di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan. Ya, di sisa waktu yang masih ada ini Tuhan berikan buat saya, akan saya pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Di mana saya dipanggil untuk melayani, saya akan layani. Ya, dari mulai hari Senin kemarin, saya juga melayani beri kesempatan melayani di rumah makan Pondok Rasa untuk ada KKR dengan bersama para murtadin, dan puji Tuhan ya semuanya berjalan dengan baik. Dan nanti hari Minggu saya juga dipanggil ke Bondo, tempatnya hambanya Pak Rudi untuk melayani di sana. Puji Tuhan, semua itu karena kasih Tuhan. Di sisa waktu yang Tuhan masih berikan buat saya, kesempatan saya yang hidup kedua kali ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema sikap hidup. Bagaimana sesungguhnya sikap hidup kita sebagai orang-orang percaya, ya, di dalam era modern ini saat ini, sikap hidup kita sebagai orang percaya harusnya seperti apa? Ya, maka ketika kita bisa menyadari bahwa sikap hidup itu sangat penting dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Karena apa? Karena dalam sikap hidup ini kita akan bisa memberi keteladanan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Baik di dalam keluarga kita, baik di dalam lingkungan sekitar, buat tetangga sekitar, masyarakat luas, bahkan bangsa dan negara. Oleh sebab itu sikap hidup kita sebagai orang percaya jelas kita harus konsisten dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, kita baca bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Jadi kita diajar hendaklah begini dan jadikanlah dirimu suatu teladan dalam berbuat baik. Ya. Jadi ketika kita hidup bermasyarakat, ketika hidup di dalam berkeluarga, tentunya kita akan memberikan teladan yang baik buat anak-anak kita, buat keluarga kita, buat tetangga sekitar kita. Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya? Karena kita disoroti oleh mereka-mereka. Ya. Ketika kita tidak hidup sesuai dengan apa firman Tuhan, maka disitulah kita akan mengalami dilema dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu pada sore hari ini firman Tuhan mengajarkan kita mengapa kita harus hidup dengan teladan, ya, dan jadikan teladan, ya. Kita menjadi teladan dalam kehidupan kita. Ya. Mengapa? Ya? Kita bisa buka di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 ayat 17. Yakobus pasal 4 yang ke-17. Baca demikian firman Tuhan. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi ketika kita mengerti bahwa hal itu adalah baik,
dan kita pura-pura tidak tahu, maka kita dikatakan berdosa. Inilah alasan mengapa kita harus menjadi teladan di dalam setiap langkah kehidupan kita, di dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat sekitar kita, ya, melalui tutur kata, bahasa kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Kita menjadi teladan. Karena hal ini yang akan membuat kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar sesuai dengan target yang Tuhan berikan, ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita fokuskan diri kita agar perkenanan Tuhan berkenan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan dikatakan di dalam Yakub pasal 1 ayat yang ke-26 di situ dikatakan, Yakub pasal 1 ayat 26 dikatakan di situ, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, inilah yang menjadi suatu patokan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita benar-benar hidup dalam ketelitian, di dalam kehati-hatian dalam kehidupan kita dari hari ke hari, agar kita bisa memberi teladan, memberikan teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan kita. Ya, ketika kita bisa memberikan teladan yang baik, maka mereka akan melihat, oh, anak orang-orang Kristen, orang Nasrani, orang yang baik, orang-orang yang benar-benar taat dengan ajarannya. Oleh sebab itu disinilah kita perlu dengan tekun untuk bersungguh-sungguh mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, supaya kita benar-benar bermanfaat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Ya, suatu ketika kemarin waktu saya ada itu, ya, kita seringkali kita mengalami tetangga kita ini seringkali suka pergi bermabuk ria, ya, dan bertahun-tahun tidak pernah datang ke rumah saya. Pada waktu itu datang ke rumah saya, ya, dia saya katakan, ya, kita ini sudah tua, ya, sudah waktunya kita akan pulang. Tapi dia tidak terima, akhirnya dia, kau inganu dia ya gini. Kalau saya sampai kaget, kok sampai seperti ini. Akhirnya saya kira, wong kok ya ora iso mati wae. Sampai mengucap seperti itu. Dan apa jadinya Bapak Ibu yang kasih Tuhan? Ya, karena seringkali kalau dia hampir tiap hari, hampir tiap minggu, tiap hari itu dia selalu mabuk. Kalau mabuk itu marahin tetangga sekitar dan ngaku sebagai orang Kristen. Apakah ini bisa memberi teladan yang baik? Ini sangat mempermalukan nama Tuhan. Tuhan kadang-kadang saya sebagai orang Kristen malu, Tuhan, kau yang ini kok Tuhan mari kanu itu gimana Tuhan, buat didik Tuhan, diajar supaya mereka bisa menjadi teladan yang baik. Akhirnya saya mengatakan gitu, wong kok kaya ora iso mati wae. Dia duduk diri. Aduh, saya kok sombong bener ya. Akhirnya paginya terus malam dia tidur. Ya, akhirnya out juga. Ya. Inilah yang saya kadang-kadang bersedih, ya. Saya berusaha untuk memberitahu, saya berusaha untuk menasihati, walaupun secara umur mungkin dia lebih tua dari saya, mungkin kita beberapa tahun, ya. Tapi setidak-tidaknya sedikit mau mendengarkan, tapi sama sekali tidak mau mendengarkan. Dan hal semacam inilah, mbok aja ngaku sebagai orang Kristen. Kita sebagai orang Kristen di situ terus sangat sedikit dan kita malu, ya, dengan perilaku seperti itu. Oleh sebab itu, ya Tuhan beri yang terbaik sehingga beliau ini dipanggil Tuhan. Dan ya saya katakan, ya ternyata juga Tuhan yang panggil juga, ya. Ya sekalinya kita merasakan Tuhan, ya sudahlah. Kalau seperti ini saya sudah berusaha untuk menasihati, saya berusaha untuk memberi masukan, tapi beliaunya tidak mau. Ya. Saya menceritakan saya yang sudah mengalami bagaimana saya harus melewati lembah kekelaman, bagaimana saya yang sudah nyaris mati, tapi Tuhan selamatkan saya. Saya ceritakan seperti malah dia duduk dadani seperti ini, kayak nantang. Kadang-kadang saya tidak bisa mikir. Dan itulah cara-cara orang-orang yang tidak memiliki firman. Karena apa? Karena beliau ini memang tidak pernah ke gereja. Tapi ngaku Kristen, tidak pernah belajar firman, apalagi berdoa, saya rasa tidak. Ya. Kalau kita orang yang tahu firman, yang belajar firman, berdoa, pasti mereka akan lebih hati-hati dalam bersikap, ya, dalam bersikap bertindak sebagai orang-orang percaya. Ya, inilah yang perlunya kita menjadi teladan bagi tetangga sekitar kita, bagi masyarakat luas, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka sebaiknya harus kita bagaimana untuk bersikap seperti
menjadi teladan buat semuanya. Kita akan buka di dalam 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Sudah ketemu? 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah inilah seharusnya kita diajar oleh firman Tuhan ya. Berkali-kali saya belajar ya. Tuhan tegur saya, Tuhan ingatkan saya ya. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Sehati seperasaan dikatakan di sini, seperasaan mengasihi saudara-saudara. Artinya ada kekompakan, ada kesatuan hati kita. Ya, terlebih dalam bergereja, kita harus ada kesatuan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau kita tidak ada kesatuan hati kita, ya kita ingin sendiri, makanya disitulah Tuhan dia akan hadir karena tidak ada kesatuan hati. Oleh sebab itu perlu kita undang Roh Kudus untuk banyak mengajar kita supaya kita memiliki kesatuan hati di dalam kehidupan kita, terlebih di dalam melayani, di dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam bergereja, bersosialisasi dengan jemaat semua. Jadi katakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata. Seia sekata itu satu tujuan, satu ikatan ya, persaudaraan. Seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat ya. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi ketika kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak adil, maka kita diajar Tuhan ya, supaya kita jangan membalas, dikatakan di situ ya. Bahkan kita sebagai anak Tuhan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang membalas. Oleh sebab itu, di sini kita diajar Tuhan bagaimana firman Tuhan mengajar kita supaya kita boleh untuk memperoleh berkat, karena kita dipanggil untuk memperoleh berkat, supaya kita sungguh-sungguh ya, tidak asal ya penting aku gereja, yang penting aku ibadah, yang penting aku ya untuk korban, persembahan dan lain sebagainya, tidak. Tapi ada sesuatu yang baru yang mengubah sikap hidup kita. Kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar konsisten di dalam kebenaran. Kita tidak mau sembarangan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika kita nanti dipanggil Tuhan, ya, kita di tempat yang Tuhan sediakan penuh dengan kebahagiaan. Dan saya pun sudah Tuhan perlihatkan itu. Ya. Maka ketika saya melewati hal itu, saya merasa oh Tuhan luar biasa. Ya. Ketika saya dibawa ke suatu tempat di mana penuh dengan kebahagiaan, ditunjukkan di tempat kebahagiaan, saya tanya, tempat apa ini? Di tempat-tempat orang yang mati dalam Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya bersyukur Tuhan perlihatkan itu, dan karena kasih Tuhan, saya boleh ada sebagaimana ada pada saat malam hari ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita selalu menuruti apa yang firman Tuhan ajarkan buat kita, supaya kita hidup selaras sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Mengapa kita harus mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkannya? Ibrani pasal 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Ayat yang 14. Di situ mengapa kita harus mencari damai supaya dan harus mendapatkannya? Dikatakan di sini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan bekerjalah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit
akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi kita tidak bisa ketemu Tuhan kalau kita bisa mendapat kekudusan dalam kehidupan kita. Di sini katakan kejarlah kekudusan. Alasannya mengapa kita harus mencari perdamaian, ya, supaya kita bisa mendapatkan kekudusan daripada kita hidup kudus dalam Tuhan, supaya benar-benar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya, ya, dan kita benar-benar layak hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan kita sebagai orang percaya, kita bisa selaras hidup apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu pada malam hari ini kita diajar oleh firman Tuhan bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya, supaya kita benar-benar hidup selaras dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Harus ada sikap hidup, ada perubahan hidup dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita akan mampu untuk mempraktekkan, yaitu hidup di dalam sikap hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kita mampu untuk memberi keteladanan yang baik di tengah-tengah masyarakat, ya. Roma 12 ayat 2. Ada yang sudah ketemu? Tolong bantu bacakan. Roma 12 ayat 2. Ya, enggak ada, saya bacakan ya. Roma 12 ayat 2. Ya. Menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan hatimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang benar kepada Allah. Ya, inilah kita harus memiliki perubahan sikap hidup kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mau berubah, mau berubah sikap hidup kita, supaya apa? Kita bisa hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ke depan kita ada merestorasi hidup kita, sehingga hidup kita benar-benar layak sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai alatnya Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak akan mampu untuk bisa hidup dalam perkenan Tuhan tanpa kita mempersilahkan Tuhan ada dalam hidup kita. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Di situ dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ketika kita mengkuduskan Tuhan dalam hati kita sebagai Tuhan, maka Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita akan banyak diajar, kita akan banyak diajarkan oleh firman, kita akan diarahkan oleh firman ini. Bagaimana seharusnya kamu hidup, ya, sesuai seperti apa yang saya alami, ya. Ketika saya hidup dalam kedagingan, ya, tidak pelayanan, mungkin tidak terasa hidup dalam kedagingan juga. Kaki tangan saya berpijak di atas kebenaran firman Tuhan, tapi kaki kiri kita berpijak dalam kedagingan ini. Maka Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, Tuhan ingatkan, ya. Karena apa? Karena ketika kita hidup dalam kedagingan, maka kita potensi untuk terbuang di lembah kekalaman itu pasti terjadi. Dan saya sudah sampai di sana. Diperlihatkan bagaimana ketika kamu hidup dalam kedaginganmu, potensi kamu akan terbuang di sana. Itu begitu besar, ya. Karena di dalam Galatia pasal 5 19 sampai 21 dikatakan perbuatan daging telah nyata dan sebagainya. Dikatakan di situ juga ayat 21, barang siapa melakukan hal demikian, mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, inilah Tuhan ingatkan saya, tegur saya, sampaikan kepada siapapun. Maka ketika saya disuruh banyak melayani di beberapa tempat, saya harus sampaikan itu, ya, sampaikan itu supaya apa? Supaya kita itu semuanya selamat, supaya kita jangan sampai terbuang di lembah kekalaman itu. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita fokuskan diri kita untuk benar firman Tuhan. Jangan sampai kita dibawa ke sana. Sungguh menakutkan, mengerikan, serem, ya. Karena saya sudah sampai di sana. Dan puji Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan saya untuk hidup yang kedua kali. Tuhan sehatkan saya kembali, saya bisa berdiri, berjalan, saya bisa beraktivitas. Bahkan saya sudah bisa bawa mobil sampai ke Magelang dan sampai ke gunung sana untuk melayani di sana. Dan puji Tuhan semuanya aman. Karena Tuhan baik, dahsyat dan luar biasa. Itulah Tuhan yang mengasihi kita semua. Karena Tuhan tidak menginginkan seorang pun dari kita binasa. Maka Tuhan memberi kebaikan-kebaikan yang luar biasa, ya. Tuhan tidak menghendaki seorang pun dari kita binasa. Ya, kita bisa buka di dalam
2 Petrus ya. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Ayo Pak Pras. Ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya orang berbalik dan bertobat. Ya, ini jelas. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita tidak satu pun dari kita binasa. Maka Tuhan selalu ingatkan melalui firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui pelayan-pelayan Tuhan. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, yang dikatakan di situ. Ya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga ketika kita berbalik dan bertobat, maka kita akan melakukan hal yang baik, hal yang positif. Ya, sehingga sikap hidup kita bisa memberi keteladanan yang baik di sekeliling kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat dan sebagainya. Ya, kalau kita bisa menjadi teladan yang baik, maka potensi kita akan terbuang di lembah kekalaman itu nyata. Ya. Ini tidak main-main. Ya. Sampaikan karena apa? Karena memang Tuhan mengingatkan saya supaya sampaikan, jangan sampai jemaat, salah satu jemaat kita, saudara saya akan terbuang di sana. Sangat menakutkan, mengerikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, bersungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Ya, kita fokuskan diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Kolose ayat terakhir, Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Ya. Maka kita dikatakan kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman seperti apa? Kita mencari Tuhan, kita belajar firman, kita berdoa, kita merendahkan hati kita supaya kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Ya. Maka disinilah kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Maka saya banyak diajar oleh Tuhan, banyak hal Tuhan ajar buat saya. Sehingga saya akan melihat, oh Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang tidak ada bandingannya. Oleh sebab itu kami bersyukur karena Tuhan baik buat kita semua. Ya, Tuhan tidak menginginkan satupun dari kita binasa, tapi kita berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan akan mengampuni dosa kita dan kita akan hidup, akan ditempatkan di mana ketika kita dipanggil Tuhan, kita akan disambut di sana. Ya, inilah tempat orang-orang yang meninggal, yang mati di dalam Tuhan. Saya di situ rasakan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Karena apa? Karena ada kesukaan yang luar biasa. Beda yang saya lihat di lembah kekalaman. Ya, itulah yang pengalaman yang saya alami, dan kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, supaya hidup kita benar-benar memiliki sikap hidup yang kokoh, sikap hidup yang benar-benar tidak gampang tergoyahkan, sehingga kita bisa memberikan teladan yang baik buat sekeliling kita, buat jemaat, buat semuanya, dan nama Tuhan dimuliakan. Kita angkat pujian janjimu. Hidupku pujian dan pujian dan syukurku bawa kepadamu dengan rendah hati, ku persembahkan
pujian dan syukurku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita bangkit berdiri. Saya kembalikan Bung Bala. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tak hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Yuni Arman masuk dalam doa. Bapak Nur Salim masuk dalam doa. Haleluya, haleluya.